Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya dan Siswoyo. Saya dari Tarbiyah Keguruan PGMI Asata Jambi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di Madrasah Ibtidaiyah Syamsul Ulum Sidodadi Nusantara Jaya, Kecamatan Kritang, Indragiri Hilir, Riau. Adapun yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang pendahuluan, yaitu di dunia saat ini sedang marak-maraknya wabah coronavirus, ataupun coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Coronavirus diseases 2019 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi virus COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah kami yaitu di MI Syamsul Ulum Sidodadi Nusantara Jaya, Kecamatan Kritang, Inhil, Riau, juga menggunakan pembelajaran daring dengan melalui bimbingan orang tua. Dengan pembelajaran daring, siswa memiliki keleluasaan waktu belajar. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang siswa memiliki keleluasaan waktu belajar. Pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Sebagaimana yang variatif, keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan sebagainya. Sedangkan menurut ahli penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pun pada media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen,
buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan sebagainya. Sedangkan menurut ahli penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, efisiensi, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari berita dan artikel-artikel pada jurnal online. Peneliti melakukan penelusuran artikel dengan menggunakan kata kunci dampak COVID-19 dan pembelajaran daring. Berdasarkan penelusuran kata kunci dampak COVID-19 dan pembelajaran daring, peneliti memperoleh berbagai macam berita dan artikel. Kriteria berita dan artikel yang dipilih yaitu adanya pembahasan tentang dampak COVID-19 dan pembelajaran daring. Dan 10 sumber yang didapatkan kemudian dipilih yang paling relevan dan diperoleh 3 artikel dan 6 berita yang dipilih yang dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel, jurnal, dan berita. Dalam uji validasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber data analisis dilakukan dengan 4 tahap, antara lain 1. Pengumpulan data, kemudian yang kedua redukasi data, kemudian yang ketiga display data, dan yang keempat adalah kesimpulan. Kemudian hasil pembahasan coronavirus adalah hasil pembahasan adalah penyebaran virus corona ini pada awalnya sangat berdampak pada dunia ekonomi yang mulai lesu, tapi kini dampaknya dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh banyak negara termasuk Indonesia dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidik membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang tidak bisa melakukan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Aktivitas yang dilibatkan kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi, seperti bersekolah, bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pikiran rakyat, Medianet, pembelajaran jarak jauh dengan penerapan metode pembelajaran tugas secara daring bagi para siswa melalui WhatsApp grup dipandang efektif dalam kondisi darurat karena adanya virus corona seperti sekarang ini. Banyak guru mengimplementasikan dengan cara-cara beragam belajar di rumah. Dari keberadaan belajar itu basisnya tetap pembelajaran secara daring. Ada yang menggunakan konsep ceramah online, ada juga yang mengajar di kelas seperti biasa, tetapi divideokan kemudian dikirim ke aplikasi WhatsApp. Siswa ada juga yang memanfaatkan konten-konten gratis dari berbagai sumber. Kemudian kami dari MI Samsul Ulum juga memberikan ataupun menyampaikan pembelajaran di seluruh madrasah siswa kami dilaksanakan melalui membuka kelas daring dari pukul 7.30 hingga 10.30. Dalam hal pelaksanaan belajar di rumah, guru meminta bantuan orang tua atau kakak siswa sebagai sumber yang langkah-langkahnya telah diberikan melalui grup WhatsApp. Untuk laporan pelaksanaan pembelajaran dapat berupa tugas bagi mereka yang tidak mempunyai HP dan foto atau video yang terus diposting melalui grup bagi mereka yang mempunyai HP. Kemudian menyampaikan beberapa Medianet pembelajaran jarak jauh dengan penerapan metode pembelajaran tugas secara daring
bagi para siswa melalui WhatsApp grup dipandang efektif dalam kondisi darurat karena adanya virus corona seperti sekarang ini. Banyak guru mengimplementasikan dengan cara-cara beragam belajar di rumah. Dari keberadaan belajar itu basisnya tetap pembelajaran secara daring. Ada yang menggunakan konsep ceramah online, ada juga yang mengajar di kelas seperti biasa, jadi tetapi divideokan kemudian dikirim ke aplikasi WhatsApp. Siswa ada juga yang memanfaatkan konten-konten gratis dari berbagai sumber. Kemudian kami dari MI Samsul Ulum juga memberikan ataupun menyampaikan, divideokan kemudian dikirim ke aplikasi WhatsApp. Siswa ada juga yang memanfaatkan konten-konten gratis dari berbagai sumber. Kemudian kami dari MI Samsul Ulum juga memberikan ataupun menyampaikan pembelajaran di seluruh madrasah siswa kami dilaksanakan melalui membuka kelas daring dari pukul 7.30 hingga 10.30. Dalam hal pelaksanaan belajar di rumah, guru meminta bantuan orang tua atau kakak siswa sebagai sumber yang langkah-langkahnya telah diberikan melalui grup WhatsApp. Untuk laporan pelaksanaan pembelajaran dapat berupa tugas bagi mereka yang tidak mempunyai HP dan foto atau video yang terus diposting melalui grup bagi mereka yang mempunyai HP. Kemudian menyampaikan beberapa metode. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah kami, yaitu di MI Samsul Ulum, dapat dilakukan dengan baik. COVID-19 begitu besar dampaknya bagi pendidikan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar di rumah dengan daring. Kegiatan belajar dapat berjalan baik dan efektif sesuai dengan kreativitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada siswa. Dari soal-soal latihan yang dikerjakan oleh siswa dapat digunakan untuk nilai harian siswa. Untuk anak sekolah MI kami dari kelas 1 sampai kelas 3 belum dapat mengoperasikan HP-nya. Maka dari itu dibutuhkannya kerjasama antara guru dengan orang tua. Untuk orang tua yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anak saat belajar, dapat memberikan jadwalnya belajar khusus agar bisa belajar seperti siswa yang lainnya. Jadi adanya kerjasama dan timbal balik antara guru, siswa dan orang tua yang menjadikan pembelajaran daring menjadi efektif. Dan tanamkanlah pada diri kita dan orang lain untuk disiplin mencuci tangan, pakai masker, dan menghindari dari kerumunan massa. Dan jangan lupa pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terhindar dari wabah COVID-19 ini, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.